si Safi itu ngerasa pandangannya tuh dia tuh udah kabur, udah gelap, terus kayak suara teman-temannya yang nyiapin gitu itu udah merasa jauh gitu loh kayak. Tapi anehnya Itu pingsan berarti posisi Safi? belum pingsan? Safi. Jadi Safinya itu kayak ngerasa anehnya ya, suara teman-temannya tuh digantiin sama suara pasar. Ternyata di atas rel itu bisnya macet, itu terus tertabrak kereta. Semuanya meninggal. Selamat datang di dunia ketika suara menjadi saksi bisu dan malam tidak benar-benar hening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Via Aulia Handayani sebagai host dan dua rekan saya sebagai narasumber yaitu Hai, perkenalkan nama aku Miftah Eka Safitri. Saya Fadil Hidayat Rahman. Saya Anindya Zara Pramestika. Saya Nurbaiti. Di sini kami sebagai kameramen. Nah, kali ini kita ada dua narasumber langsung, ada Mbak Eka dan Mas Fadli. Nah, kita pilih salah satunya dulu, nanti boleh disambung oleh narasumber selanjutnya. Saya mulai dari Mbak Eka dulu ya mungkin. Iya. Oh ya, aku tuh ada cerita dari temanku. Ini Itu cerita apa tuh? pengalaman pribadinya waktu 2022. Jadi pas itu kan kita itu sebagai pasukan pengibaran bendera buat acara 17 Agustus gitu kan. Nah, suatu hari itu kan acara 17-an itu kan masuk di bulan Suro. Jadi pas itu hari Kamis Kliwon dan Jumatnya itu Jumat Wage pas hari 1 Suronya. Jadi pas hari Kamisnya itu temen aku yang satunya kan kita rombongan. Nah, temen aku namanya Jojo sama Susi itu tuh kayak apa ya, mereka kan boncengan karena memang mereka deket, jadi boncengan. Nah, dari sekolah kita ke lokasi itu kan lumayan jauh, sekitar 15 menitan. Pas udah sampai semua, tiba-tiba tuh nggak tahu kenapa si Jojo sama Susi itu berhenti di bawah pohon. Kita nggak tahu kayak mereka ngapain. Loh, mereka kesurupan dah? Enggak, itu belum. Jadi mereka tuh cuma kayak ngobrol di bawah pohon. Tapi tiba-tiba si Jojo itu langsung kan mereka duduk di atas motor ya. Nah, jalanin motornya ke arah WC deket lapangan buat latihan tuh. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh Jojo tuh lari. Ya mungkin kan kita mikirnya kebelet kan, tapi tuh Susi sama motor itu ditinggal gitu aja gitu loh. Iya. Nah, kok 30 menit tuh nggak balik-balik, padahal latihan udah mau dimulai. Ya kita kayak nyoba nyari tahu loh, kayak kenapa sih, takutnya ada apa-apa gitu. Lah ternyata pas kita kesana itu Jojo udah diem aja. Bener-bener di pojokan kamar mandi tuh diem. Kita kayak ditanyain gak jawab, akhirnya diboponglah keluar ke tempat yang lebih kayak lebih aman gitulah ya, kan kalau di kamar mandi kan gak luas gitu. Nah, kita lah kayak berusaha, ya mungkin dia lemas. Kita belum ada pikiran aneh-aneh tuh di situ. Oke lah, kita kasih minyak kayu putih, dikasih teh biasa, dikasih bantal juga tau. Waduh, Mati tidur nih. Temen aku yang namanya Safi itu kan anak PMR juga. Jadi dia tuh berusaha nolongin, dia ngasih minyak kayu putih ke beberapa bagiannya, kayak contohnya jempol. Nah, jempol itu katanya kalau buat orang kesurupan kan kayak kayak sensitif kan ya, nalur bisa orang lain. Iya. Oke. Nah, si Safi itu kayak mijetin kayak jempolnya dikasih minyak kayu putih gitu loh. Oke, itu udah Jojo itu udah kayak udah biasa aja, udah mungkin udah mulai enak kali ya. Terus kita udah mulai nih latihannya. Jojo ikut, soalnya dia merasa udah kuat. Nah, pas selama latihan tuh temen aku si Safi itu kayak
ngerasa dia kayak ada yang ngikutin gerakannya gitu loh. Loh, ngikutin maksudnya gimana? Tapi itu kan posisinya lagi latihan kan? Iya kan, posisi kan Safi ada di tengah ya, kayak ya mungkin dia ngerasa ya udah temennya gitu loh, temen belakang barisan. Tapi itu enggak, itu ngerasanya tuh bener-bener di samping dia, tapi dia nggak bisa lihat. Itu bukan bayangan dari si Safinya sendiri? Enggak, bukan. Tapi Jadi kayak Safi tuh kayak ngerasa diikutin gitu loh. Kayak ngeri mulai. Nah di situ tuh udah mulai nggak enak. Nah tiba-tiba beberapa temennya Safi yang lain di pasukan yang lain itu mulai pada pingsan gitu loh. Pingsan? Iya, bahkan ada yang kan kalau ada yang lumayan berisi lah ya, itu Iya. dibopong sama pelatihnya, itu pelatihnya kuat gitu. Pelatihnya kuat sih. Dari kepolisian atau tentara? Dari tentara, kita yang latih tentara. Jadi itu kuat kan, itu ada sekitar 5 anak deh kayaknya. Gimana? Iya, kayak mulai pingsan gitu. Tapi itu ya kita nganggapnya itu pingsan karena ya Kecapean. medis kecapean gitu. Karena Iya. kan emang mendekati hari H juga kan. Jadi kan kita harus latihan full terus, mungkin kecapean. Nah, udah nih pas udah hampir selesai latihan, Safi tuh badannya mulai nggak enak gitu loh, kayak mulai berat. Terus kayak pandangannya udah mulai kabur gitu. Nah pas latihan buat pengibaran bendera, si Safi itu ngerasa pandangannya tuh dia tuh udah kabur, udah gelap. Terus kayak suara teman-temannya yang nyiapin gitu itu udah Kerasa merasa jauh gitu loh, kayak. Tapi anehnya Itu pingsan berarti posisi Safi? belum pingsan? belum pingsan Safi. Jadi Safinya itu kayak ngerasa anehnya ya, suara teman-temannya tuh digantiin sama suara pasar. Suara pasar? Iya. Di situ dekat pasar? Nggak ada pasar sama sekali. Ya ada, tapi itu di sebuah kayak toko-toko ruko-ruko, tapi itu jauh dari tempat latihan gitu loh. Tapi itu katanya bener-bener kayak pasar, kayak orang-orang jualan. Pasar rame orang jual beli gitu? Iya, tapi bahasanya mereka tuh kayak bahasa Jawa halus gitu loh, kayak yang Bisa kenapa gitu? iya. Jadi kan Safi yang emang dasarnya maksudnya kurang paham sama bahasa Jawa, kayak mereka ngomongin apa, aku tahu ini bahasa Jawa, tapi aku nggak, maksudnya di otak tuh nggak nyangkut gitu loh mereka ngomong apa. Akhirnya masih setengah sadar nih, walaupun udah gelap, manggil. Kebetulan banget kedua pelatih tuh lagi ada di belakang si Safi itu. Akhirnya Safi minta tolong buat digotong. Nah kan pelatihnya itu kan badannya kayak kekar gitu, kayak TNI gitu ya? Iya, manly banget gitu loh, kayak apa ya, kayak kuat gitu. Teman-temannya yang badannya 2 kali lipatnya Safi aja dia bisa gotong sendiri, sementara Safi itu sampai 2 pelatih itu nggak Nggak kuat. mampu. Tapi posisinya itu Safi emang badannya kurus? Iya, kurus aku gini. Kayak kan kurus kan, aku kecil kan. Iya. Kayak tapi tuh 2 pelatih itu nggak kuat gotong Safi. Nah, pas apa ya, kan Safi kan teman-teman yang lain, teman-teman aku juga tuh kan tempat latihan tuh jauh. Kayak apa, tempat istirahatnya tuh jauh kan, beda tempat juga. Nah, tapi Safi tuh dibawa ke rumah penjaga lapangan itu. Rumah penjaga? Maksudnya itu rumah apa ya? Kayak apa ya, itu rumah warga. Nah warga itu yang jagain lapangan itu, tersebut lapangan itu, gitu oh, loh. oke. Iya, ibu-ibu. Ibu-ibu? Iya. Tak kira bapak-bapak. Ibu-ibu, Oh, soalnya iya. dia ibu-ibu. Nah dan posisi kan udah dibangunin kan Safi. Yang Safi inget tuh satu, dia diminumin teh, tapi tuh rasanya asin. Iya, ya mungkin nggak tahu juga, katanya udah didoain, tapi kata Safi itu benar-benar asin banget. Dan pas Safi sadar, di samping Safi tuh udah ada Jojo. Jojo yang tadi pingsan? Iya, yang tadi pagi itu. Tadi pagi? Iya. Terus di samping kamu, dia kenapa lagi? Nggak tahu, dia diem aja. Jadi sebelum Safi sadar, Jojo sebelum Safi pingsan, salah. Nah sebelum Safi pingsan, Jojo tuh udah pingsan duluan gitu loh. Kayak mungkin nyalur kali ya. Nyalur dari Jojo? Iya Kak. Nah jadi kayak ya udahlah, mereka kayak didoain gitulah sama
si Iya, penjaga itu kan. ibu-ibu tadi. Iya, sama ibu-ibu tadi. Terus sambil itu dari situ kan ya udah pelatih mutusin si Safi sama si Juju itu udah nggak usah ikut latihan dulu buat hari ini, istirahat dulu. Udahlah, kita akhirnya kan selesai tuh jam berapa ya, jam 12-an atau jam 1 kita selesai latihan. Kita baliklah ke sekolah. Nah pas di sekolah itu tiba-tiba kan baru masuk ke gerbang nih, si Jojo pingsan lagi. Sama, berarti ketiga kalinya ini. Iya, pingsan lagi, udah kayak nggak tau lah, udah akhirnya kita bawa manggil tim PMR kan Iya. buat dibawa ke UKS. Tapi dari teman-teman yang lain tuh bilang, Safi kamu nggak usah deket-deket sama Juju dulu gitu. Ya udah akhirnya Safi mutusin langsung balik ke kelas buat ngikutin pelajaran karena kan memang masih ada jadwal pelajaran. Nah nggak nyampe situ doang keanehannya. Terus sampai mana? Ada lagi? Ada dong. Nah pas udah selesai pelajaran, Ya. itu kan setengah empat. Setengah empat. Iya, setengah empat kan umumnya anak SMA lah ya. Iya, betul. Setengah empat itu mereka selesai pelajaran. Safi itu nggak langsung pulang, dia rapat organisasi dulu. Jadi setelah selesai itu setengah 5. Kan aku juga satu organisasi kan sama Iya. si Safi. Setengah 5 lah kita karena ada bahas proker juga. Jadi setengah 5 tuh baru pulang. Sampai rumah itu jam 5 si Safi. Nah sebelum masuk nih, tiba-tiba ayah Safi itu udah ada di ini Depan depan pintu. pintu, kayak nanyain, loh kamu hari ini ngapain aja? Bukannya ayahnya tahu kalau anaknya itu emang aktif kegiatan. Nah iya kan, Heeh. tapi tuh kayak apa ya, jadi si ayahnya itu kayak tiba-tiba nanyain gitu. Kak, ya si Safi langsung jawab, ya biasa latihan paskib terus rapat, ya udah pulang gitu loh. Nah ayahnya tuh kayak ada curiga gitu loh, Ragu-ragu gitu ya. Iya, Dari ragu-ragu. muka raut anaknya mungkin ya. Nah pas pas Safi udah bersih-bersih lah ya, tiba-tiba tuh ayahnya si Safi manggil omnya Safi, Om Dika namanya. Jadi Om Dika itu kan udah dikasih tahu nih sama ayahnya Safi kayak ngerasa curiga gitu kan. Kebetulan banget omnya Safi tuh masih seumuran lah, cuma beda 5 tahun doang. Jadi kayak datanglah ke kamar ketok-ketok gitu, manggil Safi gitu, di kamar enggak? Iya di kamar, gitu lagi istirahat, capek gitu. Nah tiba-tiba ya mungkin karena udah diceritain sama ayahnya Ayahnya Safi kecurigaan itu kan, ditanyain tadi di sekolah ngapain aja sih gitu. Akhirnya tuh kan emang dari kecil tuh Safi udah sama omnya itu, ya mau nggak mau dia jujur dong. Iya sih. Akhirnya ceritain semua kegiatannya termasuk kisahnya si Jojo gitu. Jojo yang tadi pingsan sempat 3 kali tuh. Oke. Diceritain semua lah sama si Safi. Nah pas Safi nyeritain, Safi tuh nggak sadar ternyata Om Dika itu ngegambar. Diem-diem ngegambar, ngambil pulpen sama buku gambar. Kan Safi emang hobi ngegambar kan. Jadi kayak omnya Safi juga hobi gambar, bisa gambar realistis gitulah, hampir mirip. Nah, gambar lah. Itu dia gambarnya pas masih ngobrol sama kamu apa dia gambar sendiri, sibuk gambar sendiri? Nah, pas ngobrol tuh tangannya itu sambil gambar. Oh, pas ngobrol. Iya, kayak ajaib banget ya tangannya ya. Makanya mirip banget bisa itu. Iya, nah tiba-tiba tuh bilang ada yang ikut kami. Aduh kayak, hah, dia si Safi kaget dong. Ngikut gimana? Aku nggak percaya. Emang dasarnya tuh Safi nggak pernah percaya kayak hal gitu. Kayak ya udah sih kita hidup berdampingan, tapi aku nggak percaya gitu kan. Akhirnya yo digambar lah ini. Pas ditunjukin itu toh, udah nih langsung ditunjukin tuh. Ini diceritain, ini yang ikut kamu ngerasa tadi diikutin kan pergerakannya gitu. Iya. Terus ini yang ngikutin kamu. Nah, sosoknya itu cewek, masih pakai seragam SMP. Iya. Itu kira-kira kalau kisaran tahun itu kisaran tahun berapa itu?
katanya itu kayak sekitaran tahun 2013, 14 atau 15-an gitu loh. Berarti Belum masih- lama. Belum lama ya? Iya, kayak masih anaknya tuh bersih tau. Bersih. Di gambar itu Bersih. Oke, maaf teman-teman. Nah, tadi ada sedikit problem lagi, kendala dari kamera. Kita lanjut aja ya. Iya. Jadi kan kita ulang aja ya. Jadi kan pas Om Dika gambar, kan digambar tuh pas si Safi cerita, Om Dika tuh kan sambil gambar. Jadi pas digambar tuh diceritain lah kalau itu kayak yang tadi aku bilang, kalau itu tuh cewek hilang gitu loh, anak hilang. Nah pas si Safi tanya, lo itu siapa? Kok maksudnya kan hilangnya kan belum lama ya? Belum lama. Iya kan hilangnya tuh baru ya itulah yang tadi aku bilang kayak 2014-an gitu. Kan itu belum lama ya, dari 2022. Baru berapa tahun sih ya? Nah, Sekitar 10 tahun. nah kan dia ditanyain lah, kok bisa? Aku kan ya si Safi kan kepo lah ya, kok bisa hilang, terus ngapain ngikut si Safi gitu loh. Apakah sosok itu tertarik sama Safi atau gimana? Nah, tanya lah si Safi, lo kenapa gitu? Nggak tahu, kebetulan kan besoknya itu suro ya, malam 1 suro. Jadi kan si Safi itu kayak diminta sama sosok itu. Buat apa? Jadi si sosok itu tuh pengen si Safi itu nemenin sosok itu di alam mereka gitu loh. Kayak diajak ya. Iya, kayak diajak. Nah, jadi kayak si sosok itu tuh nunggu Safi tidur. Jadi kalau Safi udah tidur kan udah di alam bawah sadar tuh. Jadi dia berusaha untuk ngajak si Safi buat ikut dia. Nah, ternyata di balik cerita itu si sosok itu tuh sebenarnya kayak siswi biasa kayak kita waktu sekolah gitu loh, SMP. Nah, ternyata pas Om Dika tuh nyeritain, Om Dika juga kan bisa ngelihat ke belakang lah, kayak Masa lalu. Ngelihat masa lalu. Ternyata sosok itu tuh anak mantan kepala desa setempat. Desa setempat. Iya. Berarti dirinya itu anak itu masih hidup. Iya. Di dunia kita ya juga kan masih hidup tapi nggak kelihatan aja gitu. Iya, dia tuh masih hidup karena hilangnya itu sebadan-badannya gitu loh. Hah? Badannya. Iya, kayak kalau kita kan amit-amit orang hilang kayak gitu kan biasanya cuma diambil jiwanya aja ya. Nah, itu enggak. Sama jasadnya juga. Iya, sama tubuhnya itu juga hilang gitu loh. Pertama tuh kayak keluarganya kan minta tolong lah sama tim SAR buat nyari, karena di hari itu hari Senin dia mau upacara, pamitlah ke kamar mandi sebelum upacara, tapi nggak balik-balik sampai upacara selesai, bahkan sampai pulang sekolah. Jadi kan udah dicari tuh sampai beberapa hari nggak dicari, nggak ketemu, udah semua itu udah digali karena curiganya ya kan di dekat WC itu ada sumur gitu, ada sumur. Dikiranya tuh kecebur atau apa gitu loh, takutnya dicari nggak ada. Itu sama tim SAR. Iya, dicari nggak ada. Akhirnya ada warga yang kayak ngerekomendasiin, oh ini ada kayak orang pinter gitu loh. Jadi datanglah keluarga si mantan kepala desa itu datang ke rumah orang pinter itu, minta solusi. Nah, katanya orang pinter disuruh kayak buat acara apa ya? Kayak kalau kan di desa itu kan kayak tarian adatnya tuh masih kental kan ya. Jadi kayak ada itu udah disuruh nanggep jaranan kepang gitu loh, kuda lumping kalau di situ. Nah udah terus disuruh pengajian juga udah, semua itu udah dilakuin antara kayak yang apa ya namanya, yang non ini loh, mesti enggak apa ya bahasanya ya, kayak tradisional udah, kayak cara logikanya juga udah gitu, kayak ya udahlah. Akhirnya keluarganya udah pasrah, sampai sekarang nggak ketemuan.
Dan si Safi itu akhirnya Om Dika mutusin kan, kayak si Safi didoain gitu lah, didoain. Akhirnya kayak tadinya nggak mau pergi, tapi entah diancam apa sama Om Dika, dia akhirnya mau pergi. Mau pergi. Berarti si siapa anak kecil itu udah apa? Udah ke Safi lagi. Udah enggak. Tapi pas ketahuannya pas hari itu ternyata ayahnya Safi itu ngelihat Safi itu mukanya beda. Mukanya beda, muka siapa? Jadi ayahnya Safi itu ngelihat Safi ya itu sosok itu, mukanya sosok itu. Sosok yang pas pernah digambar Om Dika itu. Iya, dan anehnya pas digambar itu hilang. Jadi kan pas Om Dika gambar itu, pas kan si Safi sambil lihat toh. Nah tiba-tiba gambarnya tuh hilang. Ih, kameramen ini gila nih. Merinding banget. Iya kan, kayak aneh banget gak sih? Kan tinta pulpen ya, pulpen bukan pensil loh. Itu hilang. Kok bisa itu? Gak tahu. Dan itu kayak Tiba-tiba banget. Dan setelah itu apa namanya, kayak tiba-tiba kan udah hilang nih, tiba-tiba kayak lampunya mati. Nah pas ya udah lampunya mati kan, mungkin karena cuacanya agak buruk karena emang Safi tinggal di pegunungan kan. Nah itu masih biasa. Dan akhirnya pas malam Safi pas tidur itu tiba-tiba kayak di kamarnya tuh ada ini loh, kayak apa, tiba-tiba tuh ada angin gede. Masuk. Iya, kayak ada angin gede yang nggak tahu apa. Terus si Safi tuh kayak lihat sosok itu Di mana itu? di kamar. Juga. Di kan Safi tidur nih, kayak nggak apa ya, kak, istilahnya ketindihan gitu loh. Kayak rohnya bisa dari asli. Iya, untungnya tapi setelah itu pergi. Ya udah segitu aja sih, soalnya ada ya mungkin ada yang ditutupin juga kan, karena sosok itu kan nggak mau privasinya terlalu diceritakan. Aku hanya cuma tahu segitu sih. Udah sih. Jadi ya kasihan juga ya anaknya yang sosok ini ya. Doakan semoga kalau masih bisa ditemukan segera ditemukan. Iya. Oke, cuacanya ini mendung, gerimis juga ya teman-teman. Nah kali ini kita akan lanjut ke urban legend di Kebumen, jembatan pengantin. Nah, Pengantin nih. apa nih? Jangan-jangan pengantin kenapa itu? Kecemburu kota atau gimana? Bukan tentunya ya. Bukan. Kisah selengkapnya kita dengarkan dan sharing-sharing bersama Mas Fadli. Untuk yang pertama ini ada urban legend dari daerah saya, daerah Kebumen terutama. Itu ada di Robahan, Jatisari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Itu mitosnya ada perempuan yang meninggal menjatuhkan diri ke jembatan itu. Itu Pengantin. itu perempuan yang Itu bukan pengantin. bukan, itu kayak perempuan depresi, stres gitulah, akhirnya mengotaskan diri, itu terjun dari jembatan itu. Masih lajang. Masih lajang. Terus kenapa disebut jembatan? Untuk yang dari juru kuncinya itu, dia itu meminta kayak gimana ya, dia memasukkan arwahnya ke yang mediumisasi, yang juru bencana di situ. Dia meminta untuk pernikahan itu jangan terlalu mewah gitu, maksudnya sederhana aja. Terus kalau ada yang pacaran di situ juga bahaya, sangat bahaya sekali. Terus juga harus ada yang kalau lewat situ pengantin dari perempuan apa laki-laki itu harus menyiapkan sesajen, atau kalau enggak itu kayak bebek atau ayam itu diceburin ke sungai tersebut. Iya. Disembelih dulu. Enggak. Itu berarti kayak di sini juga kalau pada pengantin lewat jembatan itu harus buang ayam. Iya gitu. Iya.
Kalau di daerah saya malah bukan buang ayam sih, kembar mayang. Itu yang biasa dibawa itu Iya. ditaruh di tengah-tengah jembatan. Siap. Nah, Gegernya. lalu lanjutin boleh? Itu sudah tradisi dari lama juga. Apa ya? Dulu ada yang masyarakat situ yang nggak percaya gitu loh, Pak. Ada dari laki-lakinya itu orang asli situ, dia juga nggak percaya kayak gitu. Akhirnya dia menikah sama di tempat desa saya, tapi tetangga desa satu kecamatan. Itu rombongan itu lewat di jembatan itu pakai bis 3/4 itu mau memasuki desa tempat yang perempuan itu. Ternyata di atas rel itu bisnya macet, itu terus tertabrak kereta, semuanya meninggal. Ada yang Satu bis itu Satu Iya. bis meninggal? ya, Sepengantin-pengantinnya? sama pengantin cowoknya. Ya. Berarti itu pengantinnya tuh udah akad apa belum? Belum mau datang. baru mau Ah, datang. mau Bentar, datang. sebentar. Berarti ini keluarga mempelai laki yang Iya, datang mau ke datang ke perempuannya. perempuannya. Ah. Berarti perempuannya nggak ikut meninggal. Enggak. Ngeri ya. Ya kayak gitu. Dulu ada cerita kayak gitu juga, yang ada rumah kayak gitu juga di situ nggak betah, terus akhirnya dirobohkan rumahnya. Rumah sebelah Jembatan. Sebelah jembatan itu ada rumah kayak gitu, terus sekarang juga cuma pondasi kayak gitu, cuma yang berani itu cuma yang Juru kuncinya itu. juru kuncinya sama anak keturunannya gitu. Ngeri ya. Iya. Nanti boleh nggak fotonya taruh di sini ya? Iya. Nanti enggak. ada fotonya ya. Fotonya di sini. Kalau untuk yang cerita sebelumnya itu adanya emang di private karena Iya, private. ada something. Untuk ceritanya Mas Fadli nanti boleh, tempatnya boleh kita masukin ke dalam film. Karena itu juga udah terkenal ya katanya Iya. ya. Juga Urban Legend terkenal. juga di Kebumen. Terus katanya tuh di Kebumen ada ini nggak sih yang cerita yang RSUD? Iya, itu ada. Yang lain juga, itu juga orang yang mau sukses tapi melalui jalur instan. Itu di jalan antara jalan dari terminal Kebumen ke arah RSUD Sudirman Kebumen itu. Berarti daerah Sokabaru. Iya, Soka Baru. Oke. Nanti Taman boleh. Winangun. Untuk lokasinya Taman Winangun. Iya. Itu udah dari 2020 sampai ke sini itu juga terkenal kayak gitu. Juga apa ya? Memakan korban baik apa kayak keluarga ayah apa ibu, terus anak apa yang lain itu meninggal. Itu keluarganya yang melakukan pesugihan itu sendiri atau gimana? Bukan, itu meminta orang lain. Keluarganya sendiri. Bukan. Nanti ada yang kecelakaan di situ gitu. itu biasanya meninggalnya itu di rumah sakit Sudirman itu biasanya, kalau enggak di tempat bisa. Kalau mana-mana kita kaget guys. Teman-teman kita kaget dengan ceritanya kok mungkin ya. Tiba-tiba ada jump scare kecil. Oke, jadi Kak, itu ada sambungannya dari jalan itu, berarti itu kasus pesugihan gitu ya? Iya, dari teman saya juga nggarap proyek itu juga khawatir kayak gitu, juga diatasi sama yang ahlinya kayak gitu, juga nggak mau dipindahin kayak gitu, agak susah. Itu susuknya emang susuk apa sih? Itu kayak gimana ya, saya gambarin juga serem gitu loh. Mungkin kayak orang kecil. Kalau orang Jawa bilangnya dulu nggak tahu. Bukan, Bukan. itu bukan kayak gimana ya, kayak nenek-nenek tapi dia mintanya malam ya satu suara gitu, tapi di lingkup yang perempatan itu dia nggak mau buka jam, sekitar jam 4 itu nggak mau buka, paling itu jam 8 jam 9 ke atas itu baru mau buka. Buka apa itu? Buka usaha kayak nasi padang apa makanan kayak gitu ya, yang perempatan itu.
Nah, kalau untuk sosok yang di perempatan itu juga dari teman saya bilangnya itu sebelum satu surat itu biasanya ada uang koin satu. iya kuno kayak gitu loh Mbak. Itu nggak tahu yang menebar itu nggak kelihatan gitu. Tapi koinnya ada koinnya kayak gitu. Tapi yang percaya bisa apa kayak ngambil kayak gitu, ada yang percaya. Kalau yang percaya dapat apa? Dapat uang itu jadi berlipat ganda atau gimana? Kalau yang percaya jadi tumbang nggak sih? Iya harusnya gitu ya. Ya paling ya bisa ya lancar kayak gitu lah, yang lain lah. Kayak atau enggak udah itu tuh kayak sebagai pancingan buat kesedihan. Iya. Mereka kan kayak menargetkan gitu kalau dia dapat uang itu makin banyak, jadi nargetin buat yang usaha buat kesedihan. Iya. Bisa Pesugihan yang dilakukan oleh kakak beradik itu, mereka itu dapat ilmu itu tuh dari mana? itu kakak beradik itu juga dulu kayak berguru di sebuah perguruan di Kebumen. Perguruan apa maksudnya? Universitas atau? Bukan kayak Universitas. kayak berguru ke dukun kayak gitu. Jadi itu emang sengaja ya, Ya sengaja. pesugihan Ya. gitu lah. Dia juga mencari itu di kota Cilacap kalau sepengetahuan saya. Iya. Kalau nyarinya tuh Di udah luar kota. daerah? Iya, luar daerah. Luar kota. Atau mungkin Menutupi iya. Yang Kejadian yang ada di Kebumen. Jadi mereka juga melakukannya di luar daerah yang sama biar biar mereka kan nggak tertuju akan Hmm. itu gitu loh. tersangka orangnya ini. Iya. Juga mitosnya itu kalau yang satu suro itu dari arah selatan apa dari timur itu mestinya itu orang yang mau ditumbalin itu biasanya dibuat bingung atau matanya diberemin kayak gitu Itu biasanya. yang pesugihan yang depan RSUD Ya, ya sekitar RSUD. sampai jembatan tadi. Jembatan pengambil. Itu masih nyambung. Masih nyambung itu satu Jembatan. ikut, Berarti jembatan pengantin itu ada karena yang konon ceritanya perempuan yang bunuh diri. ya bunuh diri. Terus dimanfaatkan, sosok itu mungkin dimanfaatkan sama orang yang pesugihan ya? Bukan, itu beda lagi. Kalau itu asli, bukan suruhan. Kalau yang di RSUD itu, sekitar RSUD itu suruhan orang yang bisnis itu. Tapi Ya, pesugihan itu dari RSUD sampai jembatan pengantin enggak? ya sekitar itu, Mbak. Berarti kayak cuma nyambung di jalan. Cuma nyambung di jalan. Iya, Tapi cuma nyambung sosoknya di jalan. beda yang nunggu. Beda, beda. Jadi kayak cuma nyambung. Kalau yang jembatan pengantin itu ya murni gitu, cerita gitu loh. Kalau yang cerita bunuh diri gitu lah. Kalau yang pesugihan itu kan emang disengaja oleh oknum ya. Bukan semua, bukan berarti orang Kebumen itu sering pesugihan tuh enggak ya, itu Enggak. hanya oknum. Oknum. Terus yang pesugihan tumbal yang di depan RSUD itu langsung meninggal tempat atau gimana? Biasanya ada yang meninggal di tempat, ada juga ada yang satu hari sesudah kecelakaan biasanya meninggal. Kayak gitu. Tepat di depan RSUD. Ya biasanya kalau yang dari selatan itu biasanya di perempatan itu bisa, kalau enggak di sebelah SPBU Taman Minangun itu bisa juga. Itu juga ada rumah kosong atau bangunan Wah, bukan tukang rongsok kayak gitu loh. Banyak kejadian. Ya setiap satu sore. Korbannya itu rata-rata meninggal ya sih. Ya banyak, ada yang di RS, ada yang di tempat. Yang dimanfaatkan kembali itu biasanya ya,
biasanya. Banyak kan masih sekolah atau kerja. Jadi yang masih muda-muda gitu Iya. lah ya, di bawah 30 tahun Pak. Iya. Mungkin merinding ya. Mungkin kalau yang sana kita buat teman-teman juga hati-hati ya, tetap fokus, jangan lupa berdoa terutama. Mungkin dari cerita Mas Fadli kita juga dapat kesimpulan ya, motivasi, bukan motivasi untuk niru ya, motivasi untuk diri kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang musyrik seperti pesugihan tersebut merugikan banyak orang, betul nggak teman-teman? Betul. Apalagi kalau sampai merugikan nyawa orang loh ini, bukan nyawa mainan. Nah, nyawa orang tuh nggak bisa diganti ya, karena itu kita harus menghindari hal-hal yang berbau untuk ke arah yang musyrik gitu ya teman-teman. Kita juga harus tetap hati-hati di jalan, kita juga senantiasa berdoa. Lalu untuk para korban dijumpai di jembatan pengantin pun maupun tumbal-tumbal pesugihan, entah itu karena memang konon ceritanya karena dijadikan tumbal ataupun karena kecelakaan ini, kita doakan semoga mereka husnul khotimah. Amin. Oke, sekian dari kita bertiga. Lebih tepatnya kita berlima dari kelompok 3. Izin pamit karena cerita kita sudah cukup sampai di sini. Dan cukup menimbulkan pelajaran bagi kita. Iya, kayak kesimpulannya kalian bisa petik sendiri, kayak hati-hati di jalan buat teman-teman, apalagi sekarang di jalan tuh rame banget ya, hampir semua tuh pakai kendaraan, jadi kayak stay safe. Oke, sekian aja sih. Mungkin ya sekian. Terima kasih dari kita, semoga nilai kita Dapat bagus. apresiasi.